Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yepi Sepriani dengan NIM 09011819240222. Project yang saya buat adalah diagnosis penyakit miopi atau rabun jauh menggunakan metode logika fuzi. Seperti yang kita tahu, penyakit miopi merupakan penyakit yang tidak mengenal usia. Ada dua gejala utama penyakit ini. Pertama, objek jauh yang terlihat kurang jelas dan sakit kepala yang berlebihan. Maka dari itu pada proyek ini inputan yang digunakan berdasarkan dua gejala utama tadi. Ada dua variabel sebagai input, 9 rule dan dua variabel sebagai output. Untuk input yang pertama ada eye clarity yang terdiri dari 3 value, yaitu low, medium, dan high. Kemudian input yang kedua ada head C yang terdiri dari 3 value juga yaitu low, medium, dan high. Selanjutnya output terdiri dari 2 value yaitu healthy eyes dan myope. Lakukan fuzifikasi untuk input yang pertama, yaitu eye clarity. Pada value low akan bernilai 1 jika X lebih kecil sama dengan 30. Dan akan bernilai 0, sekian jika X berada di antara 30 dan 35. Pada value medium, akan bernilai 1 jika X sama dengan 40 dan akan bernilai 0, sekian jika X berada di antara 33 dan 40 dan berada di antara 40 dan 48. Pada value high, akan bernilai 1 jika X sama dengan 50 dan akan bernilai 0, sekian jika X berada di antara 42 dan 50 dan berada di antara 50 dan 58. Lalu fuzifikasi untuk input yang kedua. Pada value low akan bernilai 1 jika X lebih kecil sama dengan 145. Dan akan bernilai 0, sekian jika X berada di antara 145 dan 155. Pada value medium, akan bernilai 1 jika X sama dengan 160 dan akan bernilai 0, sekian jika X berada di antara 150 dan 160 dan berada di antara 160 dan 168. Pada value high, akan bernilai 1 jika X lebih besar sama dengan 170 dan akan bernilai 0, sekian jika X berada di antara 160 dan 170. Yang terakhir lakukan fuzifikasi untuk output. Pada value healthy eyes akan bernilai 1 jika X kurang dari sama dengan 5 dan akan bernilai 0, sekian jika X berada di antara 5 dan 10. Pada value myope akan bernilai 1 jika X kurang dari 10 dan akan bernilai 0, sekian jika X berada di antara 10 dan 15. Pada program Jupyter, untuk menyelesaikan kasus dengan metode logika fuzi, digunakan beberapa library seperti library NumPy, Pandas dan lain sebagainya. Kemudian lakukan plotting tiap input dan juga output pada Jupyter Notebook. Pada input eye clarity ada 3 grafik plot. Ini adalah grafik plot untuk value low. Kemudian grafik plot value medium. Dan grafik plot value high. Gunakan fungsi view untuk melihat gabungan ketiga grafik. Pada input head C ada 3 grafik plot. Ini adalah grafik plot untuk value low. Kemudian grafik plot value medium. Dan grafik plot value high. Gunakan fungsi view untuk melihat gabungan ketiga grafik. Pada output ada 2 grafik plot. Ini adalah grafik plot untuk value healthy eyes. Kemudian grafik plot value myope. Gunakan fungsi view untuk melihat gabungan ketiga grafik. Lalu buat rule base atau aturan dasar dalam menentukan output. Pada tabel di bawah ini terdapat output dengan value healthy berjumlah 5 dan value myope berjumlah 4. Pada Jupyter, masing-masing rule akan dikontrol atau diatur oleh fungsi CTRL. Selanjutnya lakukan evaluasi rule dan defuzifikasi pada Jupyter. Ambil satu contoh kasus. Misalnya eye clarity 45 dan head C 165. Pada Jupyter gunakan fungsi compute untuk melihat hasil perhitungan komputer. Didapatlah hasil sebesar 7,8.
Berikut adalah posisi nilai 45 pada grafik iClarity yang ditandai dengan garis hitam. Selanjutnya posisi nilai 165 pada grafik HC yang ditandai dengan garis hitam. Lalu posisi hasil perhitungan komputer 7,8 pada grafik output yang ditandai dengan garis hitam. Kemudian kita lakukan perhitungan manual untuk melihat perbedaan hasil. iClarity 45 dilihat dari fusifikasinya, berada pada medium dan high. Lalu masukkan 45 pada persamaan medium dan high. Didapatlah hasil medium sama dengan 0,375, dan high sama dengan 0,2. Selanjutnya HC 165 dilihat dari fusifikasinya, berada di posisi medium dan high. Masukkan nilai 165 pada persamaan medium dan high. Didapatlah hasil medium sama dengan 0,375 dan high 0,5. Lalu ke tahap implikasi untuk menentukan predikat. Jika iClarity medium dan HC medium, maka Healthy Eyes masukkan nilai masing-masing, yaitu 0,375 dan 0,375. Pilih nilai yang paling kecil, karena nilainya sama maka predikat 1 sama dengan 0,375. Jika iClarity medium dan HC high, maka Healthy Eyes masukkan nilai masing-masing, yaitu 0,375 dan 0,5. Pilih nilai yang paling kecil, maka predikat 2 sama dengan 0,375. Jika iClarity high dan HC medium, maka Miopi masukkan nilai masing-masing, yaitu 0,2 dan 0,375. Pilih nilai yang paling kecil, maka predikat 3 sama dengan 0,2. Jika iClarity high dan HC high, maka Healthy Eyes masukkan nilai masing-masing, yaitu 0,2 dan 0,5. Pilih nilai yang paling kecil, maka predikat 4 sama dengan 0,2. Kemudian tahap komposisi antar aturan. Gunakan metode max atau min of maximum untuk mencari nilai A1 dan A2. Nilai max pada Healthy Eyes yaitu 0,375 dan nilai max pada Miopi yaitu 0,2. Jika dilihat dari persamaan Healthy Eyes, maka perhitungannya akan seperti yang tertera di layar. Didapat nilai A1 sama dengan 8,125. Jika dilihat dari persamaan Miopi, maka perhitungannya akan seperti yang tertera di layar. Didapat nilai A2 sama dengan 11. Dengan demikian fungsi keanggotaan untuk komposisi aturan ini adalah 0,2 untuk X kurang dari sama dengan 11. X untuk X di antara 8,125 dan 11. 0,375 untuk X kurang dari sama dengan 8,125. Lakukan difusi atau penegasan dengan metode min of maximum, largest of maximum dan small of maximum. Berdasarkan metode min of maximum, maka rata-rata yang didapat adalah 9,5625, di mana nilai ini termasuk ke dalam value Healthy Eyes. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hasil pada program sebesar 7,8 dan hasil perhitungan manual dengan metode min of maximum didapat hasil sebesar 9,5625. Terdapat perbedaan sebesar 1,7. Berikut adalah tabel dari hasil perhitungan. Itulah penjelasan mengenai proyek saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.